الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم Inna fil jannati mi'atu darajatin a'addallahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi wa idza sa'altumuhu fas'al fil dawsa fa innahu awsatal jannati aw a'lal jannati aw kama qala sallallahu. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kemuliaan, keistimewaan fadilah. Yang fadilah itu mendatangkan berkah di dunia dan insya Allah mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Apa fadilah atau karunia tersebut? Di antaranya adalah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan sholat rawatib, sholat ba'diyah 2 rakaat ba'da maghrib, itu juga fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk masjid dapat melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, itu juga fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengadakan pengajian taklim, ini juga fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita lakukan semua itu tadi dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, insya Allah di dunia tidak sia-sia, apalagi di akhirat. Karena Allah menjanjikan untuk kita di dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa, salat itu adalah wujud daripada keimanan dan ketakwaan. Kita mengadakan forum thalabul ilmi, forum untuk belajar, ini bagian daripada wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan salat maghrib berjamaah, itu bagian daripada ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita membuka menghadiri majlis-majlis taklim, itu bagian daripada pancaran
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dunia akan mendatangkan berkah, di akhirat akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Maka mari kita niatkan kehadiran kita, ta'lim kita, sholat kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, hanya dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita seputar as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita, kalau kita membaca sejarah, kita dapat dengan mudah mengetahui meski Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari Makkah dengan susah payah, tapi endingnya, ujungnya adalah tegaknya agama Allah di Jazirah Arab. Bermula dari dakwah Nabi di Makkah pada zaman Nabi, berakhir pada Fatah Makkah, kemudian dilanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan Bani Abbasiyah dan lain-lain, kemudian Utsmaniyah. Yang kita di negeri kita lewat dakwah para gujarat, para pedagang-pedagang, akhirnya para wali-wali memunculkan di kita sebelum negeri kita ini lahir. Di sana ada kesultanan, ada Sultan Mataram, Sultan Banten, kemudian Ternate, Tidore, dan lain-lain, Samudra Pasir dan lain-lain. Kemudian kenapa terjadi begitu? Ternyata ajaran Islam menginspirasi. Quran itu paling tidak untuk 4. Quran itu panduan Allah, Al-Quran dari Allah itu paling tidak untuk 4 perkara. Masing-masing sudah bagus sekali. Untuk 4 perkara yang masing-masing semuanya bagus. Semuanya jalan ke surga bagi orang yang beriman. Yang pertama untuk dipelajari. Dipelajari saja, baca itu mengantarkan ke surga. Quran. Yang lain-lain tidak ada jaminan. Yang lain-lain tidak ada jaminan. Sehingga nanti ketika orang-orang yang beriman masuk surga, sebelum masuk surga sudah digambarkan dalam sebuah hadis, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Baca Al-Quran maksudnya, dan dibaca dengan tartil sebagaimana engkau baca di dunia, karena tempatmu di surga tergantung kepada akhir bacaannya di dunia. Nah, semakin banyak membaca, itulah semakin tinggi surganya. Berarti dari sini kita mudah menyimpulkan surga itu untuk ahli Quran. Surga itu adalah untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, meskipun barangkali membacanya hafalnya Fatihah tok. Kemudian waktu sholat hanya tahu bacanya Fatihah dan lain-lain. Kemudian lagi jadi Quran itu dibaca saja sudah mengantarkan ke surga dengan izin Allah. Dibaca saja nanti sudah memberikan pertolongan, syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran itu akan datang hari kiamat memberikan pertolongan, syafaat bagi pembacanya. Tapi Al-Quran kan bukan hanya untuk dibaca. Dulu saya memahaminya, Al-Quran itu untuk dibaca, kemudian dipahami, terus diamalkan isinya. Saya memahaminya begitu, ternyata bukan hanya itu. Al-Quran itu dibaca, dimengerti, dihafalkan, dan diamalkan. Kenapa dihafalkan? Sebab Al-Quran itu fungsinya diantara untuk diamalkan isinya dibaca dalam sholat.
Kalau yang dibaca yang diketahui isinya atau terjemahannya kan tidak mungkin dibaca dalam sholat. Nah, kenapa kita membacanya sholatnya pendek-pendek? Kalau sholat jamaah memang pendek-pendek ya. Kalau sholat jamaah itu yang sepanjangnya surat Al-Lail atau Asy-Syams. Tapi kalau sholat sendirian, menunjuk sholat sendirian, sholat malam, Rasulullah membacanya Al-Baqarah dan An-Nisa dan Al-Imran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu di samping dibaca, dimengerti isinya, dihafalkan karena untuk dibaca di dalam sholat. Kembali. Jadi Al-Quran itu fungsinya paling tidak 4. Dipelajari dari membaca sampai menghafal sampai mengerti isinya. Dari membaca, mengerti isinya dan menghafal sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur seluruhnya, sebab kalau ulama-ulama dahulu seluruhnya dan lancar banget. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu untuk diajarkan, untuk didakwakan. Yang ketiga, Al-Quran itu untuk menata hidup. Kenapa kita sholat maghrib? Memang karena Al-Quran memerintahkan untuk sholat. Aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Kemudian waktu Ramadan kemarin, kenapa kita puasa? Karena disebutkan dalam ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian siyam. Kemudian di belahan bumi yang lain, misalnya di Gaza dan lain-lain ada perang. Kenapa mereka berperang membela agama? Karena Al-Quran menuntunnya kutiba alaikumul qital. Jadi yang sholat itu karena memang menata hidupnya dengan Quran yang memerintahkan sholat. Kemudian yang sedang berperang di jalan Allah juga menata hidupnya dengan Quran. Kemudian yang wudu juga karena menata hidupnya dengan Quran. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan selanjutnya. Jadi Al-Quran itu dibaca, dipelajari, kemudian diterangkan, kemudian dipakai untuk menata hidup. Nah, akhirul akhir kalau kaum muslimin menjadi pemimpin seperti Rasulullah memimpin Madinah. Kalau kaum muslimin menjadi pemimpin seperti Khulafaur Rasyidin memimpin Jazirah Arab. Kalau kaum muslimin menjadi pemimpin seperti khalifah Bani Umayyah memimpin Timur Tengah. Kemudian kalau sampai ke Andalus, kalau kaum muslimin menjadi pemimpin seperti Khilafah Utsmaniyah, dari Timur Tengah sampai ke Turki sampai ke Bosnia dan lain-lain wilayahnya. Kalau kaum muslimin menjadi pemimpin seperti para sultan-sultan di Nusantara dulu, nah maka memimpinnya dengan Quran, tidak mungkin dengan yang lain. Nah, dari situ kita tahulah bahwa dari perjalanan sejarah kita tahulah bahwa Quran itu untuk dipelajari, untuk didakwahkan, untuk menata hidup, untuk memimpin hidup. Kalau menjadi pemimpin, kalau tidak menjadi pemimpin ya menata saja. Kalau pemimpin rumah tangga ya menata rumah tangga. Kalau pemimpin takmir masjid ya menata sholat jamaah. Tergantung kepada skopnya masing-masing. Jadi Quran itu untuk dipelajari, untuk diterangkan, untuk menata hidup, untuk memimpin kehidupan umat atau kehidupan masyarakat kalau Allah takdirkan menjadi pemimpin. Dan ternyata sejarah membuktikan Rasulullah itu pada waktunya menjadi pemimpin Jazirah Arab. Sejarah membuktikan Khulafaur Rasyidin pada waktunya memimpin Jazirah Arab dan lebih luas lagi. Sejarah membuktikan para khalifah dan sultan-sultan memimpin tempatnya sendiri dan selanjutnya. Kemudian apa yang menginspirasi para sahabat, para ulama tidak hanya mengajarkan Quran, tapi sampai kepada memimpin dengan Quran. Itu apa yang menginspirasinya? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menginspirasi untuk itu. Di antaranya misalnya surah At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah
yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar. Nah, petunjuk rambu-rambu masuk surga, protokol masuk surga itu Quran. Apa tugas Nabi? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar Islam itu paling nampak. Agar ajaran Islam itu paling nampak di seluruh lini kehidupan dibandingkan ajaran agama-agama yang lain. Sebab ketika Nabi diutus, ada agama kemusyrikan di seluruh jazirah Arab. Ada agama Yahudi yang diikuti oleh orang Yahudi. Kemudian ada agama Nasrani yang diikuti oleh orang Romawi sampai kepada Palestina pengaruhnya. Nah, Islam, Rasulullah diutus agar menjadikan Islam itu ya tatanan hidup yang paling zahir, liyudhhirahu 'ala dini kulli, dibandingkan yang lain-lain. Sebab klaimnya semua mengajak baik, tapi ternyata belum tentu baik. Klaimnya semua mengajak ke surga, padahal belum tentu sampai ke surga. Nah, maka klaim-klaim itu harus didominasi oleh Islam, agar yang mengajak baik ternyata betul-betul baik, yang mengajak ke surga ternyata memang betul-betul ajakan ke surga, bisa dibuktikan dasar-dasarnya. Nabi kita Muhammad, kembali kepada As-Sirah Nabawiyah, Nabi kita Muhammad SAW berdakwah. Itu tadi berdakwah. Kalau para sahabat bersama Nabi belajar Quran, Rasulullah mengajarkan Quran. Ternyata belajar mengajar Quran tadi berending kepada memimpin umat dengan Quran. Jadi bukan hanya seumur hidup belajar mengajar Quran, bukan itu. Berending kepada tegaknya Islam di Jazirah Arab. Berending kepada munculnya Khulafaur Rasyidin. Berending kepada munculnya sultan-sultan di seluruh dunia Islam, bukan hanya di Nusantara, sampai kepada Maghribi sana, sampai kepada Maroko sana muncul sultan-sultan Islam. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dipelajari, diajarkan untuk menata hidup, sampai kepada untuk memimpin bagaimana hidup bermasyarakat. Sejak Nabi kita Muhammad SAW berada, tadi ayat kita sebutkan surah surah At-Taubah 33, bahwa tugas Nabi untuk menjadikan Islam itu zahir, agama yang paling kelihatan, dan itu sudah terbukti. Ketika sebelum Rasulullah wafat, kemudian terjadi Fatah Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, maka agama-agama yang dibangun di atas kemusyrikan di Jazirah Arab semua sudah hilang. Kemudian orang-orang Yahudi sudah karena pelanggarannya mereka sudah diusir. Jadi betul-betul Islam itu zahir di zaman Nabi. Kemudian juga di zaman Khulafaur Rasyidin Islam betul-betul zahir pada zaman Khulafaur Rasyidin. Betul-betul dominan di dunia Timur Tengah. Sampai kepada akhir khilafah Utsmaniyah. Nah, baru Islam mulai redup. Islam hanya untuk menata masjid-masjid, untuk menata rumah-rumah, yang sebelumnya untuk menata seluruh lini kehidupan. Ternyata surah At-Taubah ayat 33 tadi menginspirasi kaum muslimin di mana saja mesti pegang peranan. Sebab kaum muslimin kan orang soleh. Maka ketemu siapa saja mesti akan mengajak kepada kebaikan, orang soleh. Nah, maka orang soleh tadi Islam tidak mungkin zahir, tidak mungkin kelihatan, tidak pun nampak kalau orang Islam tidak menampakkan. Kalau kita di sini tidak membangun masjid, enggak ketok ini Islam kan. Karena kita membangun masjid dan nampak ini Islam. Kenapa? Karena kita berperan bangun masjid. Dari mana kita nampak lingkungan kita ini Islam? Ada pengajian. Coba kita mandek semua, tidak nampak ada Islam. Kemudian coba tidak ada sholat jamaah, tidak nampak ada Islam. Nah, jadi memang tugas kaum muslimin menjadikan Islam itu zahir. Untuk bisa zahir paling tidak dua.
berperan dan berprestasi. Orang Orang Islam kalau dia berperan dan berprestasi dalam dunia ekonomi, maka Islamnya akan kelihatan di sisi dari dalam lini ekonomi. Orang berperan dan berprestasi dalam pendidikan, maka ajaran Islam akan nampak dalam dunia pendidikan. Orang Islam berperan dan berprestasi dalam dunia politik, maka Islam akan nampak dalam dunia politik dan selanjutnya. Jadi surah At-Taubah ayat 33 menginspirasikan kepada kaum muslimin agar berperan di seluruh lini kehidupan. Agar apa? Agar Islamnya kelihatan. Sebab orang Islam itu kemana-mana mesti bawa Islamnya, mesti kemana-mana mesti sholat. Nah, sholat itu kan Islam. Kemana-mana pas poso mesti poso. Nah, kemana-mana pas waktu wudhu mesti pakai wudhu. Kalau ibu-ibu kemana-mana mesti pakai jilbab. Nah, meskipun ke barat pun juga pakai jilbab, kecuali mungkin terpaksa atau takut ya baru lain lah. Tapi selama tidak terpaksa, tidak takut, mesti sholatnya nampak, pengajian nampak, baca Quran mesti ya keras-keras dengar. Selama tidak takut, kecuali takut ya mungkin sholatnya pun sembunyi-sembunyi. Kemudian baca Quran pun yang didengarkan sendiri, misalnya kan. Jadi surah At-Taubah 33 mengajarkan kepada kita kaum muslimin itu mestinya berperan di seluruh lini kehidupan. Untuk bisa berperan mesti berprestasi. Nah kemudian dengan punya peran, punya prestasi, akhirnya Islamnya terbawa. Dzahirlah Islam gitu. Kemudian ternyata pula wacana untuk memimpin umat itu sudah tergambarkan sejak Rasulullah dan para sahabat masih di Makkah, yaitu berdasarkan diantaranya satu surah Al-Anbiya ayat 105. Surah Al-Anbiya ayat 105. Kalau di Jawa dikenal ada lagu Jawa Serat Anbiya, tidak tahu apa isinya. Surat Al-Anbiya. Nah, dalam surah Al-Anbiya ternyata surat Al-Anbiya itu makiyah. Jadi turun ketika kaum muslimin belum punya umat yang banyak. Islam belum punya umat yang banyak, belum punya suku-suku yang banyak, belum punya kabilah-kabilah yang banyak. Tapi sudah diberitahu, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Sudah ditulis, sudah kami tetapkan di kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud. Mim ba'di dzikri, setelah disebutkan dalam Lauhil Mahfuz. Jadi pengikut Nabi Daud mereka dah tahu nanti sepanjang masa orang soleh itu akan menang kalau dia istiqomah dengan kesolehannya. Tapi kalau misalnya di sini sholat, sana tidak sholat, tidak istiqomah dengan kesolehannya, ya tidak jadilah. Jadi kalau orang soleh istiqomah dengan kesolehannya, di mana-mana tetap menunjukkan fasyhadu bi anna muslimin, tunjukkan kami ini orang Islam, kami ini orang yang pengen jalan ke surga, jalannya ini. Jadi kami ini al-muslimun adalah orang-orang muslim yang pengen jalan menuju surga. Jalannya apa? Sholat ya sholat jamaah ya dan lain-lain. Walaqad katabna fiz zabur, telah kami tetapkan dalam kitab Zabur. Artinya siapapun yang mengadakan kajian kitab-kitab kuno nanti lama-lama sampai kepada kitab Zabur kalau masih ada bekas-bekasnya, itu akan tahu orang soleh nanti akan memimpin dunia sempit maupun dunia lokal. Kok gitu? Ayatnya gitu. Kalau enggak berarti tidak ada yang orang soleh, atau orang solehnya tidak 100%, atau solehnya dia soleh dalam bab masjid, bab masyarakat tidak soleh, atau dia soleh dalam bab masjid, bab pendidikan kurang soleh. Kenapa kurang soleh? Tidak punya wacana kesolehan dalam bidang pendidikan. Atau dalam pendidikan dia soleh, tapi dalam bidang politik tidak soleh. Kenapa? Tidak punya wacana kesolehan dalam bidang politik dan selanjutnya. Jadi walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri, telah kami tetapkan dalam kitab Zabur setelah disebutkan dalam Lauhil Mahfuz annal ardo, bahwa bumi. Di sini ada paling tidak ada dua tafsir.
bumi di situ. Yang pertama ya ardul dunya, dunia inilah. Yang kedua ardul jannah, bumi tanah di surga. Nah, itu otomatis orang baik mesti mendapatkan tanah di surga. Orang baik dengan kebaikannya akan mendapatkan tanah di surga. Tapi ada dua penafsiran. Yang kedua memang tanah di dunia. Bahwa annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bumi itu aset-asetnya. Aset bumi kan banyaknya bukan main. Kalau misalnya di Saudi Arabia ya asetnya antara padang pasir, padang batu yang tandus, tapi sama minyak bumi yang banyak. Kalau kita di Indonesia asetnya banyak banget, pohon-pohon, hutan, sampai bahan-bahan tambang yang di dalam. Nah, itu bumi. Yarisuha ibadiyas solihun, akan dimiliki aset-aset tadi, akan dimiliki orang soleh. Ayat ini turun belum ada ceritanya Khulafaur Rasyidin, belum ada ceritanya. Ayat ini turun belum ada ceritanya Khilafah Umayyah, belum ada. Ayat ini turun belum ada ceritanya Khilafah Utsmaniyah. Ayat ini turun belum ada ceritanya Sultan Mastara, belum ada. Tapi orang-orang soleh tadi berjalan sejalan dengan ayat ini. Orang-orang soleh itu Rasulullah, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, orang-orang soleh di Bani Umayyah, orang-orang soleh di Bani Abbasiyah, orang-orang soleh di Bani Utsmaniyah, orang-orang soleh di para sultan-sultan, orang-orang soleh di para wali-wali, berjalan sejalan dengan ayat ini. Nah, tinggal kita bagaimana berjalan sesuai dengan ayat ini. Dan selanjutnya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Aset-aset bumi pada waktunya akan dimiliki oleh orang soleh pada waktunya. Dan sejarah Rasulullah sudah membuktikan. Sejarah Khulafaur Rasyidin sudah membuktikan itu. Sejarah Khalifah Utsman Abbasiyah, Utsmaniyah sudah membuktikan itu. Sejarah para sultan sudah membuktikan itu. Hanya sejarah kita saya belum membuktikan itu. Sejarah hidup kita, bapak kita, anak kita belum membuktikan itu. On the way, OTW, dalam proses membuktikan. Dari mana buktinya? Itu anak-anak kecil pada ngapal-ngapal Quran. Ini berarti ini bakat ini. Bakat jadi orang, ini bakat jadi orang soleh berarti bakat menjadi Pak Lurah masa depan. Nah, bakat menjadi Pak Camat masa depan, bukan masa kini. Bakat menjadi Pak Bupati masa depan. Orang soleh. Oke. Ya, kemudian ayat lain. Jadi surah Al-Anbiya ayat 105 membuktikan bahwa aset-aset dunia pada waktunya akan berwalik setat, akan berpindah kepada orang-orang soleh pada waktunya. Tapi ayat yang lain menggambarkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan kaum kecuali kaum tersebut memproses diri, merubah diri. Artinya kalau kesolehan kaum muslimin terbatas di masjid, ya masjid punya dia. Tapi kalau nanti kesolehan kaum muslimin sampai merebak ke masyarakat, akhirnya masyarakat punya dia. Kalau kesolehan kaum muslimin merebak sampai tataran seluruh lini kemudian lini kehidupan, maka seluruh lini kehidupan milik dia. Apa? Ya Allah. Kok bisa gitu? Bismillah. Soalnya ngeten. Kok bisa gitu? Orang soleh akan menguasai aset dunia. Soalnya kan dunia ini kan fasilitas untuk ibadah, kan gitu. Lah kalau itu jatuh pada Raja Fir'aun, Raja Namrud kan tidak mungkin untuk ibadah. Dunia ini kan manusia diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk ibadah. Berarti uborampe hidup ini kan asalnya untuk ibadah. Baru bisa dipakai untuk ibadah kalau diminit oleh orang soleh. Kalau tidak diminit orang soleh ya aset-aset dunia yang ada pada orang soleh itu saja yang dipakai ibadah, selebihnya untuk berbuat dosa dan selanjutnya. Ya, nah. Jadi alasan utama, hikmah utamanya karena manusia itu diciptakan untuk beribadah, menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti dunia ini adalah piranti untuk ibadah. Yang paling gampang ngeten.
kalau masyarakat kita tidak sadar perlunya masjid, kan ini dipakai toko kan gitu. Kenapa dia tidak dipakai masjid, tidak pakai toko yang pinggir jalan? Kok tidak dipakai supermarket di pinggir jalan? Karena ini untuk urusan akhirat. Nah, berarti memang memahami ini untuk sejengkal tanah ini adalah untuk sholat, sejengkal yang lain untuk usaha. Nah, kalau orang tahu jalan akhirat. Kalau orang tahu jalan akhirat kan mencari nafkah nanti ujung-ujungnya untuk sedekah kan, bukan ujung-ujungnya untuk dimakan. Makan tidak berakhir, bukan akhir. Jadi kalau orang itu soleh, tahu ilmunya, maka semua aset dunia akan dipakai untuk ibadah, ima untuk masjid kalau wujudnya tanah, atau untuk sedekah kalau wujudnya kekayaan, atau untuk bisnis halal. Tapi endingnya untuk sedekah dan selanjutnya. Oke. Kemudian bagaimana proses orang-orang soleh itu bisa meraih aset-aset dunia? Nah ini digambar. Saya ulang. Ayat ini turun pada para sahabat. Nah kala itu yang soleh ya para sahabat. Berarti ayat itu menggambarkan bahwa para sahabat nanti pada waktunya akan memiliki aset Makkah, pada waktunya akan memiliki aset aset Madinah, pada waktunya akan memiliki aset Jazirah Arab. Nah jenengan mikir-mikir kok bisa Jawa ini dulu kan antara Buddha atau Hindu, kok bisa menggok kepada para wali, kok bisa menggok kepada sampai dalam sejarah pun ada Mataram Hindu, ada Mataram Islam. Berarti kan itu asalnya aset Hindu terus menggok kepada aset Islam. Kok gitu? Dalilnya memang gitu. Dalilnya memang orang-orang soleh pada waktunya adalah akan mewarisi aset-aset dunia. Contoh sejarahnya di negeri kita ada Mataram Hindu, ada Mataram Islam. Nah, dan selanjutnya. Oke. Kemudian ini dikuatkan pada surah Al-Qasas ayat 5 dan 6. Surah Al-Qasas pula itu juga makiyah. Jadi artinya bahwa para sahabat itu sejak awal hikmahnya punya wacana kepemimpinan dari awal sudah punya wawasan kepemimpinan sejak awal berdakwah. Sudah punya wawasan keharusan untuk mengemban amanah membawa aset-aset dunia sejak awal Islam karena ayat-ayatnya mengantarkan begitu. Dalam surah Al-Qasas ayat 5 kemudian 6 disebutkan wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Jadi ini ayat ini menceritakan orang-orang tertindas dari Bani Israel pengikut Nabi Musa, cerita. Tapi yang diajak cerita yang para sahabat yang sedang tertindas. Jadi ketika ayat ini turun yang tertindas bukan Bani Israel karena Bani Israel sudah jadi cerita. Ketika ayat ini turun yang tertindas para sahabat. Berarti secara tidak langsung memberikan isyarat para sahabat suatu masa selamat kan gitu. Suatu masa selamat. Kok selamat? Nah, buktinya Nabi Musa dulu juga selamat. Nabi Musa dan pengikutnya buktinya juga selamat. Terus apa gunanya diceritakan? Apa gunanya diceritakan kepada sahabat? Nah, menunjukkan sahabat nanti juga selamat kan gitu. Itu kalau sahabat. Apa gunanya kita kaji? Berarti kita suatu masa juga memiliki aset-aset dunia suatu masa. Kalau kesolehan kita ini genap, kalau kesolehan kita mewarnai seluruh lini kehidupan. Nah, kalau enggak seluruh lini kehidupan ya paling tidak kita jadi takmir masjid kan? Karena memang kesolehan kita di masjid tok. Nah, kemudian kesolehan kita dalam berdagang pun enggak terlalu tinggi ya. Akhirnya enggak dominan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Kami akan berikan keselamatan bagi orang-orang yang tertindas di muka bumi. Tertindas di sini maksudnya orang soleh. Orang soleh di sini maksudnya adalah pengikut Bani Israil, pengikut Nabi Musa akan selamat. Dan memang sudah terjadi selamat. Berarti maksudnya sahabat juga nanti juga selamat seperti selamatnya pengikut Nabi Musa. Hanya jalan selamatnya berbeda. Kalau pengikut Nabi Musa jalan selamatnya cukup menakutkan. Apa itu dikejar-kejar oleh
bala tentara Fir'aun. Tapi ya takdir Allah yang mengejar mati, bukan yang dikejar yang mati, yang mengejar mati. Itulah istimewanya. Yang mengejar mati, nah kemudian baru Mesir dimiliki oleh pengikutnya Nabi Musa. Kalau Rasulullah lain lagi, dianiaya di Makkah, pindah ke Madinah, selesai. Di Madinah tidak dianiaya, langsunglah dibangun bangunan Islam, bangunan kehidupan Islam di Madinah. Berarti bentuk selamatnya, bentuk bagaimana Allah menyelamatkan dua kelompok yang tertindas berbeda. Yang pertama kelompok pengikut Nabi Musa, yang kedua kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW berbeda. Dan sangat mungkin juga Allah mengentaskan kita dari ketertindasan. Kalau sumpama merasa tertindas, itu sangat mungkin berbeda. Sama juga misalnya Allah mengentaskan kaum muslim Indonesia dari ketertindasan Belanda dan Jepang, kan caranya juga juga berbeda. Tidak mesti dikejar-kejar Jepang dan Belanda baru selamat, tidak mesti seperti dikejar-kejar Fir'aun, tidak mesti begitu. Tidak mesti harus berhijrah dari Makkah ke Madinah, berarti hijrah dari Indonesia kemana, buat itu. Tetap di rumahnya sendiri selamat dengan izin Allah. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan. Nah, setelah selamat dari Mesir, kemudian Allah jadikan a'immah. A'immah itu imam-imam. Imam-imam itu pemimpin-pemimpin. Pemimpin bisa jadi panutan, bisa jadi pemimpin betulan. Jadi kaum muslimin itu, masya Allah. Kaum muslimin itu kalau longgar, mapan, mestinya langsung memproses kepemimpinan. Karena umat itu mesti dipimpin pakai Quran. Nah, maka mesti diproses. Nah, kalau pada zaman Nabi Musa, Fir'aunnya meninggal dunia, tenggelam, kemudian posisi-posisi penting ditempati oleh pengikut Nabi Musa. Kalau Rasulullah berbeda lagi, selamat dari pengejaran orang Quraisy, kemudian masuk ke Madinah, membangun kepemimpinan sendiri, membangun bukan mewarisi punya Fir'aun, membangun kepemimpinan sendiri. Nah, pada zaman Nabi, kepemimpinan di Jazirah Arab berbeda dengan di wilayah-wilayah Romawi, termasuk Sam, Suriah ke sana. Kalau sana kerajaan biasanya kepemimpinannya turun temurun. Kemudian kepemimpinan di Iran, Majusi, juga kerajaan turun temurun. Nah, kalau di Makkah Madinah turun temurun tapi banyak. Turun temurun tapi banyak. Kalau kerajaan turun temurun ya satu saja. Kalau misalnya di Jazirah Arab turun temurun tapi banyak. Kok banyak? Masing-masing kabilah punya ketua. Nah, kemudian tidak mungkin antar kabilah saling tukar menukar pemimpin, tidak mungkin. Tidak mau nanti bawahnya. Nah, ada dua kabilah besar di Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Khazraj dengan pemimpinnya sendiri, saya kalau nyebut begitu lupa namanya biasanya, antara dua. Soalnya dua-duanya dikenal dengan Sa'adain, dua orang Sa'ad. Yang satu Sa'ad bin Ubadah, yang satu Sa'ad bin Mu'ad. Masing-masing satu, yang satu memimpin kabilahnya namanya Khazraj, yang satu lagi memimpin kabilahnya namanya Aus. Nah, yang perlu kita cermati, ketika Rasulullah hadir di Madinah, kepemimpinan yang berdasarkan kabilah tadi tidak dirubah. Karena asalnya kalau dalam Islam, asalnya kepemimpinan itu kan ubah. Mau dipimpin siapa saja, asal baik kan boleh. Kecuali khalifah. Sebagian ulama berpandangan khalifah itu mesti dari Quraisy. Karena ada dalil-dalilnya. Kalau tidak ada ya yang mampu-mampu. Nah, Nabi memproses kepemimpinan di Makkah, di Madinah. Gimana prosesnya? Nah, yang pertama, Nabi itu kan pemimpinnya kaum muslimin, tapi kan bukan pemimpinnya penduduk Madinah. Rasulullah itu dari awal memang pemimpinnya kaum muslimin. Pemimpin itu kan mutok, pihak yang ditaati. Dari awal Rasulullah itu di samping Nabi otomatis pemimpinnya kaum muslimin. Nggak usah mengangkat Rasulullah pemimpinnya, sudah otomatis karena yang ditaati Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah itu pemimpinnya, nabinya kaum muslimin sekaligus pemimpinnya kaum muslimin.
Tapi bukan pemimpinnya penduduk Madinah. Nah, sedangkan penduduk Madinahnya ada yang musyrik. Kabilah-kabilah Arab Madinah yang belum masuk Islam musyrik. Kemudian orang Yahudi yang musyrik. Maka dengan istimewanya Rasulullah membuat strategi. Yang pertama, Madinah dikondisikan. Nah, ketika Rasulullah baru datang ke Madinah, orang-orang menyambutnya, termasuk Yahudi menyambutnya. Nah, salah satu orang Yahudi yang nanti masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Nanti masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah datang, kata Abdullah bin Salam, awalu maqala, inilah bagaimana Rasulullah mengkondisikan aman Madinah. Awalu maqala afsus salam, tebarkan salam. Ini khutbah Rasulullah pertama, afsus salam, tebarkan salam. Wa atimu ta'am, bagi-bagi makan. Nah, ini berarti kemudian tebarkan salam ini lintas, semuanya bisa melakukannya. Bagi-bagi makan, semua bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, wa silul arham, lintas, semua bisa melakukan, mengurus keluarga. Nah, yang keempat nih istimewa untuk orang-orang muslim. Yang keempat, wa sallu wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur. Nah, ini mengerucut untuk istimewanya kaum muslimin. Tapi yang 1, 2, 3, 4 untuk siapa-siapa menarik. Afsus salam, tebarkan salam, semua punya salam. Ini baik menurut sana ya baik, menurut sini ya baik. Menurut Yahudi yang baik, menurut Islam yang baik, menurut kabilah ya baik. Kemudian wa'at ta'am, bagi-bagi makan. Menurut Islam ya baik, menurut Yahudi ya baik. Alhasil menurut masyarakat heterogen baik semua. Kemudian wasilu arham, urus keluarga, menurut semua baik. Nah, begitulah istimewanya Rasulullah kalau mengusulkan satu masalah yang baik dipandang oleh semuanya. Nah, padahal itu ajaran Islam, tapi semuanya menganggapnya baik. Padahal hanya meskipun nanti di akhirat hanya berguna bagi kaum muslimin. Bagi di luar itu tidak ada berguna kan gitu. Orang-orang kafir bersedekah yang di akhirat tidak ada gunanya bagi dia. Dan selanjutnya orang kafir berdoa di akhirat tidak ada gunanya bagi dia. Nah, sama menebarkan salam bagi orang Islam bermanfaat di dunia akhirat. Bagi di luar Islam bermanfaat di dunia dianggap baik, di akhirat tidak bermanfaat. Kemudian wa'atim ta'am, bagi-bagi makan. Bagi orang Islam baik dunia akhirat, bagi di luar Islam baik di dunia, dianggap baik di dunia, celaka di akhirat karena tidak mau beriman. Nah, kemudian wa silul arham, urus keluarga. Bagi orang Islam baik, di luar Islam ya baik. Nah, baru yang ketiga fokus. Wa sallu wan nasu niyam. Sholatlah ketika orang sedang tidur. Sholatlah ini mengerucut kepada kaum muslimin. Kalau yang lain-lain punya sholat pun juga di akhirat tidak baik. Kemudian 4, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga. Ini berarti khusus juga mengerucut ke kaum muslimin. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Padahal masuk surga itu liku-liku. Masuk surga itu liku-liku. Liku-likunya nanti masuk alam barzah, kalau amalnya tidak genap sudah gawat itu. Nanti ketika urusan alam barzah selesai terus hari kiamat itu masa luar biasa dahsyatnya. Goncang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tetapi orang yang komit dengan 4 ini akan selamat. Di alam barzah selamat. Kemudian di hari kiamat selamat, nanti meniti sirotol mustaqim selamat, masuk surga selamat. Kalau 4 perkara dijaga, dunia akhirat selamat. Otomatis 4 perkara ini punya turunan yang banyak masing-masing, sehingga bisa selamat. Jadi menebarkan salam sampai kepada mengenal orang ke orangnya miskin ya ditolong. Kalau mengenal orangnya tidak bisa sekolahkan dan selanjutnya. Itu langkah Nabi sebelum memimpin Madinah. Nah, kemudian langkah strategisnya bangun masjid. Masjid itu rambu-rambu jalan ke surga. Nah, kalau pasar rambu-rambu ben sugih. Kalau masjid rambu-rambu jalan ke surga. Kalau perguruan tinggi rambu-rambu orang biar pandai. Kalau perguruan tinggi Islam ya orang biar pandai dan masuk surga kan gitu. Nah, jadi kalau masjid rambu-rambu jalan ke surga, bangun masjid. Nah, setelah dibangun masjid baru bangun ukhuwah Islamiyah. At-ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Nah, langkah ketiga ini luar biasa.
menyatukan antara seluruh penduduk Madinah dengan piagam Madinah. Jadi seluruh penduduk Madinah terikat membela Madinah berdasarkan kepentingan masing-masing, lintas kepentingan. Nah, kemudian dengan piagam Madinah, maka secara otomatis Rasulullah menjadi pemimpin Madinah. Karena dalam poin piagam Madinah tadi ada satu poin, apabila ada hal-hal yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, berarti Rasulullah menjadi rujukan. Yang namanya menjadi rujukan berarti dia yang dituakan, yang dianggap diakunya sebagai pemimpin. Begitulah Rasulullah membangun kepemimpinan Madinah tanpa peperangan. Nah, begitulah. Dan itu sudah dijanjikan di dalam surah Al-Qasas ayat 5 dan 6, dan kiranya begitulah realisasinya. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alhum a'immatan. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin di Madinah, kalau kaum muslimin, teman-temannya. Wa naj'alahumul warisin. Ketika sudah menjadi pemimpin, maka baru bisa mengurus aset. Ketika menjadi pemimpin Madinah, maka aset Madinah sudah menjadi milik kaum muslimin. Kemudian wa numakkina lahum, baru kaum muslimin dan Islamnya eksis. Jadi untuk membangun eksistensi Islam itu urutannya adalah membangun kepemimpinan, kemudian meminit aset. Nah, kemudian baru eksis berdasarkan hikmah dari surah Al-Qasas ayat 5 dan 6. Dan itu adalah janji bagi Bani Israil dan sudah terbukti. Kemudian berarti janji juga kepada Rasulullah dan para sahabat, dan sudah terbukti janji juga bagi para wali-wali dan sultan-sultan dahulu, dan sudah terbukti, dan janji untuk orang-orang soleh sekarang tinggal membuktikan dengan dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah dirinya sendiri dan dengan izin Allah. Demikian kajian kali ini yang bisa disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.